tahun dari PT Gaya Makmur Mobil yang ke-13. Kita adalah satu-satunya sole distributor dari truk Cina. Hari ini kita juga merayakan pembukaan Priman Center. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Franky Makaminang selaku Presiden Direktur dari PT Gaya Makmur Mobil atau distributor tunggal Vautrak ya Pak? Ya, selamat siang Abdul. Selamat siang pada semua rekan-rekan yang lain. Ya, selamat siang semua yang sudah join. Pak, sebelum mengulas topik yang kita akan bahas siang ini, mungkin kita mengenal lebih dalam lagi Pak soal GMM ini Pak. Maksudnya beberapa kan masih belum mengenal Pak. Bisa profil singkatnya Gaya Makmur Mobil ya seperti apa Pak? Ya, jadi Gaya Makmur Mobil adalah sole distributor untuk Vautrucks ya di Indonesia yang sudah sejak tahun 2009. Jadi saat ini kita sudah 13 tahun memegang sole distributor untuk Vautrucks di Indonesia ya, yang dimana kita sudah mempunyai cabang sekitar 14 cabang di kota-kota besar di seluruh Indonesia, dan kita sudah mendistribusikan Vautrucks hampir 4.000 unit sejak 13 tahun yang lalu ya, di seluruh pelosok-pelosok Indonesia sebenarnya, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, sampai ke Papua. Gitu. Jadi kita sudah cukup lama dan kita sangat memperhatikan support untuk customer kita, karena kita tahu bagi customer kita yang membeli unit itu sangat penting bahwa pada waktu mereka nanti mempunyai unit dan unitnya bekerja, kita harus siap untuk mensuplai spare partnya kepada mereka, dan kita harus siap untuk memberikan support teknisi maupun tenaga training ya. Jadi itu kita lakukan sejak 13 tahun yang lalu, dan kita sedang terus improve untuk menjadi lebih baik lagi, bisa mensupport seluruh customer kita. Demikian Abdul. Ya, 12 tahun ini kan bukan waktu yang pendek, maksudnya sebagai brand Ya. Brand China yang mungkin masih baru gitu. Itu kan Ya. bukan hal yang mudah Pak, bisa survive Pak ya. Betul. 13 tahun memang itu kita mengalami di tahun-tahun awal karena produk China, mungkin banyak orang yang tahu juga ya. Itu kalau dikirim langsung dari China, spesifikasinya akan berbeda dengan apa yang kita punya di sini. Yaitu ya banyak di kita ini harus diimprove ya, baik dari sisi teknologinya maupun dari sisi ketahanannya. Jadi kita banyak sekali di tahun-tahun awal itu kita harus meningkatkan ya performa dari unitnya sendiri, di samping juga untuk spare partnya sendiri, karena mungkin semua orang akan tahu yang sudah mengalami produk China di Indonesia ya, apalagi kalau untuk yang truk ya, itu kalau kita tidak benar-benar meminta kepada pabrik ya, itu biasanya spare part yang muncul bisa berbeda. Padahal kita punya produk sama gitu ya, tetapi spare part yang dikirim oleh pabrik itu bisa berbeda gitu. Nah ini kita alami di tahun-tahun awal ya gitu. Tapi puji Tuhan setelah kita lewatin 13 tahun Abdul, sekarang kita sudah bisa bilang bahwa hampir 80%, 90% kita sudah membuat spare part kita menjadi lebih benar, dan sehingga kita bisa dengan pengalaman kita 13 tahun tersebut ya, kita bisa mensupport customer kita dengan lebih baik untuk spare part maupun dari sisi teknikalnya, karena produknya sendiri sudah diimprove, produknya sendiri sudah semakin baik begitu. Baik, selama 13 tahun itu line up produk apa saja Pak yang sudah dijual VAU Pak? Jadi yang pasti untuk unitnya sendiri pada waktu kita jual, sebelum kita jual pasti kita akan pastikan dulu, karena waktu pengiriman itu kan unit mengalami mungkin karat di lautan ya, sehingga kita pastikan dulu unit itu dalam keadaan baik ya sebelum kita delivery ke customer di site. Lalu kita akan mulai training pada waktu unit sampai di site. Training itu baik itu training sopir bagaimana mengendarai truk dengan benar, maupun training untuk mekaniknya customer ya, di mana customer harus bisa merawat dengan benar supaya lifetime daripada unit Vautruck ini akan bisa last long.
Dan ini sebenarnya sudah terbukti ya. Kita punya customer yang saat ini sudah 12 tahun, Abdul, mengoperasikan FAW Trucks, itu unitnya masih beroperasi. Sehingga ini membuktikan bahwa ketangguhan dari produk FAW ini sudah teruji untuk medan Indonesia ya. Nah, setelah training itu, kemudian tentunya kita akan siap untuk mensuplai spare part ya. Nah, spare part kita itu tersebar di tadi cabang-cabang kita yang 14 cabang di seluruh Indonesia, sehingga customer bisa mendapatkan dari kota terdekat, atau jika customer bekerja di daerah yang sangat remote, ya misalnya di Kalimantan Utara gitu ya, atau Kalimantan Tengah yang kita belum punya cabang, kita akan melakukan support dengan kita akan bisa taruh spare part kita di lokasi langsung, ya, terutama untuk customer-customer yang punya fleet unit ya, yang FAW Trucks-nya saat ini ada yang udah ada 50 unit di satu tempat gitu, ada yang udah hampir 100 unit, itu kita akan taruh spare part kita di lokasi, sehingga mereka bisa dapat spare part dengan lebih cepat untuk mengganti ya, jika ada penggantian spare part itu. Nah, di luar itu, sesuai dengan topik kita yang hari ini, kita bahkan juga sekarang mempersiapkan satu tambahan support, yaitu kita punya yang namanya remanufacturing center, yang kita bangun di kantor kita di Balikpapan, yang kita baru launch bulan lalu ya, sekalian waktu kita merayakan ulang tahun GMM yang ke-13 tahun. Begitu, Abdul. Iya, ya, oke. Langsung aja ke topik, Pak. Artinya, Ya. sebelum dari pihak FAW Truck itu mendevelop dari Demand Center ini, sudah ada riset terlebih dahulu ya, Pak. Ya, maksudnya, case-case mana yang memang kebutuhan customer yang perlu dipenuhi dalam bentuk service yang lewat Demand Center ini ya, Pak? Ya, jadi gini, sebelumnya kita melakukan support customer itu biasanya untuk customer yang punya komponen-komponen yang rusak, ya. Pasti mereka akan minta perbaiki, itu pasti kita akan lakukan rebuild namanya ya. Kita perbaiki komponennya, kemudian setelah selesai kita kembaliin ke customer-nya. Itu bisa kita lakukan di workshop kita, maupun biasanya di workshop customer, yang customer-nya sudah beroperasi ya. Nah, tetapi yang kita lagi lakukan sekarang ini kita tingkatkan ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Yang namanya remanufacturing center ini, center kita ini seperti workshop yang ada di Balikpapan, yang dari waktu ke waktu kita akan membangun kembali komponen-komponen yang kita tahu bahwa komponen itu biasanya dibutuhkan customer, yaitu seperti mesin, transmisi, diferensial, axle, itu 4 komponen utama ya yang banyak dibutuhkan. Nah, itu kita rebuild dulu di kita punya remanufacturing center ini yang di Balikpapan. Sehingga pada waktu customer itu membutuhkan komponen tersebut, itu kita nggak nunggu komponennya dibangun seperti yang tadi. Kalau sebelum-sebelumnya kan customer harus nunggu komponennya dia, kita buka, kita periksa, kemudian kita ganti spare part-nya di dalamnya, baru kemudian kita kembalikan. Nah, itu butuh waktu. Bisa seminggu kalau komponen, kalau kerusakannya nggak besar ya, tapi bisa sampai sebulan kalau kerusakannya besar gitu. Nah, jadi bahkan kadang-kadang gini, karena kerusakan itu adalah kerusakan yang jarang terjadi, di mana itu slow moving ya. Nah, itu begitu terjadi kerusakan yang cukup banyak, stok spare part kita tidak cukup. Berarti kita harus kirim dari China lagi, butuh waktu 1 bulan dari China untuk dapatkan spare part-nya. Nah, ini kan menjadi butuh waktu ya. Nah, dengan kita bikin tadi remanufacturing center, kita sudah melakukan persiapan, jadi kita sudah bangun dulu komponen-komponen tersebut, sehingga pada waktu customer membutuhkan, kita tinggal kasih, karena komponen ini sudah jadi. Gitu, Abdul. Baik, baik. Kenapa baru di Balikpapan, Pak, untuk Demand Center ini, Pak? Jadi kita memang lakukan bertahap. Saat ini demand yang paling tinggi itu sebenarnya ada di pertambangan ya. Karena pertambangan ini bekerjanya benar-benar 24 jam, mereka bekerja 2 shift. Jadi tuntutan untuk punya komponen tadi ya yang cepat itu sangat tinggi untuk saat ini untuk di pertambangan. Sehingga makanya kita lakukan di tahap awal ini kita buka Demand Center di Balikpapan ya. Di mana tadi seperti saya katakan tadi ya, ini juga tidak terbatas hanya untuk mensuplai spare part atau komponen untuk di wilayah Kalimantan.
kita sementara ini kalau misalnya Sulawesi ya atau sampai Papua tadi atau Sumatera yang butuh, itu kita tinggal kirim dari Balikpapan itu. Memang akan butuh waktu 1 hari, tetapi 1 hari akan lebih cepat daripada tadi saya bilang 1 bulan ya, kalau sampai kita akan bangun gitu. Nah, ini seperti saya katakan, ini stage pertama, tahap pertama. Nanti tahap kedua, tahap berikutnya itu kita akan mulai buka di pulau lain. Ya, memang kita akan aim yang berikutnya akan kita buka di Pulau Jawa, yaitu di kita punya warehouse di Semarang, yang nanti rencananya bulan depan kita akan resmikan. Oke, Gitu, Abdul. oke. Bisa dikatakan Balikpapan ini jadi pilot project untuk remand center pertama gitu ya, Pak? Betul, betul. Jadi nanti yang kedua akan di Semarang, yang ketiga itu kita rencananya akan di Pekanbaru, itu jadi akan mensupport Sumatera, baru ke tahap keempatnya kita akan buka di Sulawesi. Itu rencana kita akan bukanya di Morowali, karena Morowali ini itu saat ini bisa dibilang sudah ada lebih dari 1.000 unit ya yang beroperasi di sana, dump truck ya untuk di pertambangan nikel, sehingga itu ada menjadi salah satu kebutuhan ke depannya. Baik, oke. Artinya yang jelas dari remand center itu tujuannya untuk mengurangi atau menjaga dari downtime di bisnis tracking customer dari Vol gitu ya, Pak? Ya, betul. Karena tadi ya, pertama kan kalaupun dia nanti akan beli komponen tadi, kita sekarang punya 2 pilihan. Memang dia kalau mau beli yang baru bisa, itu tersedia. Tapi kan kadang-kadang ada customer yang kepengen jangan beli baru, karena kalau baru harganya lebih mahal. Nah, kita sediakan yang komponen Riman ini, yang harganya cuma sekitar 60% dari harga komponen baru. Nah, jadi yang pertama sudah harga udah lebih terjangkau nih, ya kan ya, dengan tadi ketersediaannya akan selalu siap. Nah, kita ada program lain yang kita lagi segera susun, yaitu untuk yang tadi ya, dalam rangka untuk mempercepat downtime dari customer kita, yaitu kita namakan komponen exchange. Jadi customer tadi punya pilihan beli baru, beli Riman komponen, atau jika customer tersebut seperti customer on road ya, Abdul, kan engine-nya itu tidak boleh ditukar kan, karena sudah tercatat di dalam ininya STNK-nya gitu. Nah, jadi dia tidak bisa langsung tadi main beli kita punya Riman Center, Riman komponen. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita seperti tanda kutip pinjamkan. Kita pinjamkan komponen Riman ini kepada customer, kemudian itu butuh waktu cuma 1 hari untuk cabut, pasang lagi ya, sehingga customer truknya bisa beroperasi, melanjutkan usahanya, sementara kita bongkar mesin yang tadi, yang mesin customer ini yang rusak ya, kemudian kita benerin ya, kita rebuild komponen tersebut. Setelah selesai, kita kasih kembali ke customernya, dan kita akan tagih sesuai dengan kebutuhan tadi, komponen yang rusaknya di dalamnya apa gitu. Jadi customer akan lebih hemat lagi ya, tetapi juga customer akan tetap punya komponen yang original yang dia punya. Baik, Pak Franky, bisa dijelaskan lagi gambaran downtime yang umumnya dirasakan oleh pemilik armada, Pak, ketika armadanya rusak dan ternyata komponen belum tersedia itu, Pak. Apa kerugian yang biasanya dialami, Pak? Ya, itu banyak kerugiannya ya. Yang pasti pada waktu unitnya rusak dan komponen tidak tersedia, customer tersebut sudah pasti akan kehilangan opportunity ya daripada unitnya tersebut. Yang seharusnya unit itu bisa beroperasi menghasilkan uang, ini tidak bisa. Ya, itu sudah suatu kerugian dari sisi income. Apalagi kalau sampai tadi down-nya bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, itu apa kita tahu ya, itu sangat tinggi nih kerugiannya. Pada saat yang sama, customer tetap harus membayar cicilan kan. Ya, ada cicilan leasing, ya cicilan bank. Nah, ini akan menambah beratnya customer kita, beban customer karena dia tidak punya income truknya, tapi dia tetap harus mengeluarkan dana untuk bayar leasing, untuk bayar mungkin operationnya tetap harus jalan, gitu kan? Nah, ini akan memberatkan. Ada satu lagi sebenarnya yang berbahaya, yaitu pada saat unitnya down, customer kita ini akan
tentunya mendapat peringatan ya dari pemberi kerja, di mana pemberi kerja akan merasa bahwa waduh, ini perusahaan tracking yang saya pakai ini tidak reliable nih, karena fleetnya rusak dan tidak bisa mengantarkan apa yang mereka harus janjikan gitu kan. Sehingga ini membuat si tadi yang namanya pemilik yang pemberi pekerja ini akan kemudian ya antara dua ya. Biasanya ada yang bisa memberi penalti ya kepada pemilik truk, ada yang kemudian akan mencari tracking lainnya sehingga bisa-bisa pemilik truk ini akan kehilangan pekerjaan, Abdul. Dan ini akan berbahaya sekali ya bagi pemilik truk. Makanya kita berusaha untuk mengakomodir jangan sampai customer kita sampai kehilangan tadi opportunity ya ataupun sampai kehilangan pekerjaan. Baik, baik. Artinya potensi kerugian dari pemilik armada sangat besar sekali begitu ya Pak, ketika Betul. yang Betul. rusak dan tidak ada komponen yang tersedia gitu ya Pak. Iya, betul Abdul. Pak, apakah terobosan yang dilakukan oleh Pautruk ini menjadi yang pertama Pak di Indonesia Pak lewat Remand Center ini Pak? Oke, untuk truk di Indonesia mungkin sudah ada beberapa ya, beberapa perusahaan yang saya tahu itu yang perusahaan tracking Eropa ya, itu ada mungkin 2 atau 3 yang sudah punya remanufacturing center di luar dari tentunya yang alat berat ya. Tapi kalau truk itu mungkin baru 2-3 dan rata-rata itu adalah yang untuk Eropa. Sedangkan untuk yang Jepang saya belum dengar. Untuk yang China kita adalah yang pertama dan kita bisa bilang ini kita masih yang satu-satunya nih untuk produk China yang kita punya remanufacturing center di Indonesia. Dan ini bisa menjadi salah satu tolok ukur ya bahwa ya pertama tadi produk China itu sudah makin baik gitu. Tapi kedua juga ya produk China tidak perlu diragukan karena terutama kita Pautruk itu kita mempersiapkan support yang sangat lengkap. Begitu Abdul. Apakah Remand Center ini menjadi sebuah keharusan Pak untuk yang maksudnya sebuah APM Truck itu punya untuk di sektor tambang itu Pak? Untuk support di sektor Kalau di sektor tambang menurut saya merupakan suatu keharusan karena tadi saya ceritakan sektor tambang itu beroperasi 24 jam ya. Jadi kalau sampai menunggu yang sampai tadi saya bilang, jangankan harian ya, tapi kalau nunggunya sampai bulanan itu akan kerugiannya akan sangat besar ya. Nah, jadi sektor tambang itu suatu keharusan. Kalau sektor lainnya, on road masih mungkin nggak terlalu tinggi tuntutannya, tapi saya percaya ya, ke depannya dengan kita tahu bahwa semua biaya naik, ya berarti kita harus menekan biaya-biaya kos-kos lain itu turun ya. Termasuk sampai kita harus membuat operasi kita, para transportir truk ini, itu harus sangat efisien. Nah, sehingga tadi dituntut juga untuk supaya komponen-komponen tersedia, sehingga unitnya tidak breakdown kelamaan, dan tentunya dengan begini tadi, cost-nya akan tetap rendah, Abdul. Baik, baik. Pak, untuk klasifikasi dari VAL sendiri, unit mana saja yang mungkin unit ini layak untuk masuk atau tidaknya di Remand Center VAL, Pak? Oke, yang sekarang kita siapkan yang di awal adalah unit-unit dump truck. Karena ini yang sekarang saat ini beroperasi di Kalimantan dan di Sulawesi ya, rata-rata. Jadi ini yang kita siapkan dulu saat ini, tipe dump truck untuk baik itu 6x4 yang untuk overburden biasanya, maupun yang 8x4 untuk hauling batubara. Ya. Itu awal kita siapkan. Kemudian kita mulai siapkan di stage kedua itu adalah untuk yang traktor head. Karena traktor head kita saat ini sekarang lagi cukup tinggi permintaannya, baik itu untuk traktor head untuk bawa kontainer, bawa kargo ya, sampai ke bawa alat berat yang di Kalimantan itu, termasuk sampai kita sekarang sudah supply juga beberapa unit traktor head untuk menarik semi dump trailer mengangkut batu bara. Jadi traktor head pun kita sudah lagi siapkan, dan yang ketiga kemudian kita akan masuk mulai ke peralatan konstruksi, yaitu seperti crane truck, ya mixer truck, kemudian 4x4 yang kita punya ya, di mana 4x4 kita ini original dari pabrik, Abdul. Ya, dan bisa saya katakan untuk kompetisi yang lainnya itu rata-rata
4x2 yang dikonversi menjadi 4x4 sehingga tidak kuat kan. Tapi kalau kita 4x4 kita original dari pabrik dengan harga yang cukup kompetitif sehingga ini bisa menjadi solusi buat customer kita yang di off-road juga. Ya, artinya dari Riemann Center ini dikhususkan untuk unit-unit yang memang butuh servis besar ya, atau yang turun mesin mungkin ya Pak? Untuk unit-unit produksi ya tadi, tapi juga tidak terbatas produksi, tapi sampai ke unit-unit utility seperti tractor head tadi kan, ini kan lebih utility ya, kalau untuk pengangkutan gitu. Jadi sampai ke unit tambahan seperti yang saya bilang tadi 4x4. 4x4 kita ini kan bisa seperti kayak unit support ya, yang biasanya itu menjadi loop service truck atau menjadi manhole untuk pengangkutan karyawan di lokasi gitu. Jadi semua tipe truk sebenarnya kita akan siapkan. Baik. Selain dari ketersediaan komponen, terus workshop, tentunya kan dari Volcom juga menyiapkan mekanik ya Pak. Apakah Betul. mekanik yang disiapkan khusus Pak soal Riemann Center ini Pak? Ya betul. Jadi memang kita untuk Riemann Center nih harus menyiapkan mekanik yang lebih tinggi levelnya ya, karena mereka harus membongkar tadi komponen dan kemudian memasang kembali dengan benar. Itu ada standar yang harus kita lakukan sehingga butuh skill yang tinggi, di mana ini kita hasilkan juga melalui training center kita. Yang saat ini kita punya baru ada satu memang di Jakarta, training center kita, yang nanti kita akan kembangkan, akan kita buka juga di Balikpapan ya. Tapi sementara di Jakarta ini kita membangun mekanik-mekanik untuk kita, di mana kita rekrut dari SMK, STM ya di seluruh Indonesia. Kemudian kita akan masukkan di program training mekanik kita ini. Biasanya trainingnya selama 6 bulan teori. Jadi belajar di kelas kita di Jakarta, sedikit prakteknya langsung di workshop kita di Jakarta gitu. Tapi setelah lulus 6 bulan, itu ada masa penempatan dulu, masa praktek biasanya. Itu selama 6 bulan sampai 1 tahun, tergantung dari skill dan kemampuan masing-masing ya. Sehingga kita bisa bilang setelah lulus tadi 1 tahun atau 1,5 tahun, mereka baru mumpuni untuk bisa masuk kerja di yang Riemann Center kita ini. Jadi ada tahap-tahapannya, Abdul. Oke, khusus di Riemann Center Balikpapan yang sudah, yang maksudnya yang mekanik yang stand berapa orang? Sekarang kita lagi persiapkan yang di awal ini 5 orang, karena kita masih mau bekerja 1 shift dulu ya. Tapi nanti kita percaya dengan tadi ya tuntutan yang akan makin banyak dari customer kita, keperluan yang makin banyak, kita harus kerja dengan 2 shift. Sehingga tentunya nanti kalau udah 2 shift ini sudah nggak bisa 5 orang lagi, sudah harus 10, bahkan sebenarnya ada cadangan 5 orang lagi yang untuk menggantikan shiftnya. Jadi harus perlu sampai 15 orang ke depannya. Baik, ini per Oktober sudah running ya Pak? Ya Pak? Sudah, saat ini kita sudah mulai aktif running. Jadi dari customer-customer kita yang ada kebutuhan, itu bisa kontak ke business consultant kita, sehingga kita bisa langsung support customer-customer kita. Boleh tahu gambarannya per harinya Pak, berapa unit yang mungkin yang di handle Pak dari teman-teman mekanik Pak? Oh, kalau saat ini kita sedang lakukan memang per komponen ya, itu kira-kira 2-3 hari butuh waktu untuk rebuild itu. Gitu. Jadi dan tadi kita lakukan itu bisa terbagi menjadi dua tim ya, sehingga kita bisa paralel di tadi ya cuma 1 shift kerja ya. Itu ada 2 tim yang paralel melakukan tadi komponen. Jadi bisa dalam 2-3 hari bisa kita produksi 2 komponen. 2 komponen. Dan itu stok komponen yang disiapkan VO itu disiapkan untuk berapa bulan ke depan Pak biasanya? Saat ini mungkin tidak beberapa bulan ke depan ya, tapi lebih ke berapa tipe unit yang membutuhkan, karena yang sekarang kita lagi siapkan ini mungkin untuk yang tadi saya bilang ya, di awal nih 4-5 tipe dulu ya, yang lebih banyak ditambang, dan ini kita lagi berjalan tadi dengan 1 shift tadi, dan ini tergantung nanti dengan kebutuhan yang ke depannya ya. Kita akan mengakomodir tergantung dari kebutuhan, Abdul. Baik, tadi disampaikan bahwasannya untuk Riemann Center ini lebih cenderung untuk kebutuhan di sektor tambang gitu Pak. Di luar itu sebenarnya
apakah ada kebutuhan misalnya di konstruksi, di logistik atau yang lain, Pak? Eh, konstruksi saat ini ada beberapa yang bilang bahwa mereka akan perlu ke situ. Sehingga makanya seperti saya katakan tadi, kita untuk tahap keduanya nanti akan masuk ke alat-alat konstruksi tadi ya, seperti mixer truck gitu kan, atau dump truck yang tipe kecil gitu. Itu kita akan siapkan. Tapi sementara ini masih belum, mereka baru terbatas karena tim kita juga tim marketing kita sudah mulai berbicara dengan customer kita untuk menampung gitu ya, untuk mendata kira-kira kebutuhan dari customer kita apa, sehingga kita bisa memplanning untuk ke depan apa yang kita harus produksi supaya customer kita ini bisa siap mempunyai komponen kalau mereka butuh. Yes. Kalau di logistik masih belum ya, Pak? Logistik saat ini masih belum, tapi saya percaya nih dengan seperti saya katakan tadi ya, untuk yang di wilayah Jawa itu kita punya customer Siba Surya yang sudah beli 600 unit traktor head dari kita ya. Ini kedepannya mereka pasti akan membutuhkan komponen-komponen supaya tadi unitnya ini bisa cepat siap lagi pada saat unitnya breakdown. Jadi kita akan siapkan juga nanti ke arah buat logistiknya. Oke, update terbaru sih Mbak Surya membeli unit untuk apa Pak? Untuk angkutan pelabuhan nih Pak? Enggak, mereka membeli traktor head untuk angkutan mereka, jadi menarik trailer ya. Itu untuk angkutan di seluruh Jawa sampai ke Sumatera. Jadi haul truck mereka ini akan bekerja di 2 pulau nih, Jawa dan Sumatera, dan itu akan sangat intensif ya, karena mereka akan mengangkut cukup panjang jaraknya dan cukup berat. Oke. Itu yang jadi peluang untuk di sisi logistik yang akan digarap dari VAW ya Pak? Ya betul. Di samping juga memang ada transportir lain juga ya. Saat ini kan kita tahu bahwa kita berdoa ya COVID selesai ya. Jadi kita percaya nih, walaupun ada dunia bilang bahwa akan ada resesi tahun depan, kita doakan sama-sama ya, negeri kita ini yang paling besar resources-nya ya, kita akan tidak kena resesi jika kita semua gandeng tangan ya untuk mempersiapkan diri ya, kita bikin efisien, kita bikin bisnis yang semakin baik. Saya yakin di tahun ke depan ini bisnis logistik akan semakin bertumbuh karena memang kebutuhannya akan sangat besar untuk wilayah tadi baru Jawa, Sumatera saja ya. Belum sampai nanti kita ngomong logistik sampai di Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua. Jadi tetap negeri kita ini kita doakan akan tetap bertumbuh dan tidak akan masuk ke dalam resesi. Ya, amin. Pak, bisa jelaskan lagi plan berikutnya dari VAW Truck terkait Remand Center ini yang akan membuka di banyak titik ini, Pak? Ya, jadi saat ini memang kita baru buka pertama di Balikpapan. Ya, tahap kedua nanti kita akan buka di Semarang yang akan mensuplai untuk tadi logistik ya maupun konstruksi di wilayah Semarang, di wilayah Jawa maksud saya, di mana sentralnya adalah di Semarang. Kemudian kita akan buka di Sumatera, karena di Sumatera juga kita sekarang saat ini sudah punya lebih dari 1.500 unit VAW Trucks yang beroperasi di Sumatera, ya. Sehingga itu menjadi tahap ketiga kita akan buka. Tentunya targetnya adalah di antara, kalau nggak di Palembang, itu di Pekanbaru. Kita akan lihat nanti mana yang lebih visible ya. Kemudian yang keempat, baru kita akan buka di Sulawesi, di mana kita akan bukanya di Morowali. Begitu, Abdul. Ya, paling terakhir Pak, bisa disampaikan lagi Pak, bagi customer dari VAW untuk bisa mengakses layanan Remand Center itu bisa menghubungi siapa Pak? Ya, jadi untuk menggunakan fasilitas Remand Center ini, para customer gaya makmur mobil bisa menghubungi para bisnis konsultan kita, atau kalau memang belum ada komunikasi selama ini, bisa masuk ke website kita, cukup gampang, gmmobil.com ya. Di sana bisa diklik, di situ kita ada WA dari customer service kita yang akan bisa mereferensikan siapa bisnis konsultan yang ada di kota dari customer tersebut. Karena bisnis konsultan kita ini tersebar di 14 kota seluruh Indonesia, dan nantinya kita akan tambahkan juga, mungkin akan sampai ke 18 kota rencananya di tahun depan.
sehingga bisa memudahkan para customer kita yang membutuhkan untuk bisa dapat support dengan lebih cepat dari bisnis konsultan tersebut. Iya, Gitu. artinya buat customer Vo yang di luar Balikpapan tidak perlu khawatir ya Pak. Nantinya kan pasti ada di kota-kota lain ya Pak. Ya, betul. Jadi di setiap pulau tadi kita akan buat remand center untuk pulau tersebut, sehingga tidak jauh, tidak perlu nyebrang pakai pesawat, Abdul, tapi bisa pakai transportasi jalan darat aja. Dan yang paling dekat di Sembarang ya Pak. Itu persisnya kapan Pak? Nah, rencananya kita akan opening seremoni kita itu di bulan Januari tahun depan. Ya. Baik. Ya, baik Pak Franky, terima kasih atas waktunya Pak. Sukses untuk Sama-sama. pelayanan remand centernya Pak. Semakin Ya. akan menjauh dari kebutuhan customer ya Pak. Iya, terima kasih sekali Abdul. Terima kasih untuk Transgo ya yang sudah selama ini banyak mensupport Gaya Makmur Siap. Mobil juga. Ya, semoga kita sama-sama bisa terus berkembang ya, dan seperti kata saya tadi, mari kita terus doakan bangsa dan negeri kita ini ya, Abdul. Sama-sama saya yakin kalau kita semua bergandeng tangan, bekerja dengan sebaik mungkin dan berdoa tadi, tidak lupa ya, pasti negeri kita akan terus maju. Terima kasih, Abdul. Terima kasih. Selamat siang Pak Franky. Salam sehat. Selamat siang, Abdul. Ya, Tuhan memberkati.